وما نتغ- وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلق بين ذلك وما كان ربك نسيا. Ya, sinyalnya belum stabil, Pak Haji. Satu ayat lagi coba. Nanti kita ulang. Satu ayat lagi. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Sabia. Baik, cukup dulu Pak Haji. Hari ini banyak yang gangguan sinyal ternyata ya. Iya memang namanya juga internet ya. Saya hilang tadi sementara Ustaz. Iya, tidak stabil aja Pak Haji. Kadang-kadang ada, kadang-kadang apa namanya muncul seperti itu. Nggak stabil Pak Haji. Iya, baik. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, silakan terakhir Pak Haji Irawan Bagus. Lanjut Ustaz. Lanjut, iya. Oke. Nah ini bagus nih sinyalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insanu a'idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Satu ayat lagi. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Cukup dulu. Barakallahu fikum. Tinggal Pak Daeng nih. Daeng Musa gimana? Udah monitor? Sepertinya belum monitor ya. Baik, ya. Pak Darman Syah tadi mengabari belum bisa presentasi hari ini karena ada gangguan teknis di laptopnya. Begitu ya Pak Darman Syah ya? Iya betul Ustaz. Ini cepat nanti mulai tadi malam. Kenapa? Cekat tidak bisa digerakkan. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Haji Basri mana nih Pak Haji Basri?
Pak Haji Basri ada? Ya Ustaz, ada Ustaz. Ada ya? Ada. Coba kita lihat video ini yang mudah-mudahan bisa diputar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil. Kami sangat berterima kasih Anda masih bahas tentang wawu ziyadah atau wawu tambahan. Wawu ini wawu yang tidak memiliki pengaruh, wawu yang tidak mempengaruhi dalam bunyi bacaan karena hanya sekedar wawu tambahan saja. Langsung saja kita banyak mendapati wawu ziyadah terdapat setelah huruf berharokat dhammah. Hati-hati, wawu yang seperti ini karena terletak setelah huruf berharokat dhammah kadangkala disangka sebagai wawu mad. Padahal sebenarnya ini bukanlah wawu mad, tapi ini adalah wawu ziyadah. Di dalam Al-Quran kita banyak mendapatinya wawu ziyadah setelah huruf berharokat dhammah pada lafadz seperti ulaika, ulu, uli, saurikum, dan lain sebagainya. Perhatikan salah satu contohnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabul maimanah. Ya, pada lafadz ulaika kita dapati wawu setelah hamzah berharokat dhammah. Wawunya sekali lagi adalah wawu ziyadah. Kemudian yang berikutnya kita mendapati pula wawu ziyadah tidak terletak setelah huruf berharokat dhammah, namun setelah huruf berharokat fathah. Perhatikan contoh berikut ini. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Perhatikan pada lafadz hayatin. Di situ setelah ya berharokat fathah panjang terdapat huruf wawu. Wawu yang seperti ini adalah wawu ziyadah, wawu tambahan. Jadi wawu ini tidak berpengaruh terhadap bunyi lafadz atau bunyi harokat huruf sebelumnya. Perhatikan pula contoh berikut ini. Kali ini wawu ziyadahnya terdapat pada lafadz riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Ya, pada lafadz riba di situ setelah ba berharokat fathah kita dapati wawu. Wawunya adalah wawu ziyadah. Sahabat salami rahimakumullah, di dalam Al-Quran, terutama Al-Quran Mushaf Indonesia, kita mudah sekali untuk mengetahui perbedaan wawu ziyadah dengan wawu mad. Wawu mad biasanya diberi tanda berupa harokat sukun, sedangkan wawu ziyadah tidak diberi harokat. Perhatikan contoh berikut ini. Kali ini wawu ziyadahnya terdapat pada lafadz sholata dan zakata. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, pada lafadz sholata dan zakata di situ wawunya adalah wawu ziyadah. Di dalam Al-Quran wawu ziyadah yang terletak setelah huruf berharokat fathah tidaklah banyak, hanya pada beberapa lafadz tertentu saja seperti yang kita baca tadi, seperti hayata, riba, sholata, dan zakata. Sahabat salami rahimakumullah, sebelumnya tadi telah kami sampaikan bahwa untuk membedakan wawu ziyadah dengan wawu mad mudah saja, terutama dalam Mushaf Indonesia, yaitu bahwa wawu mad diberi tanda sukun, sedangkan wawu ziyadah tidak diberi tanda sukun. Namun kita harus berhati-hati karena wawu mad ada kalanya juga tidak diberi tanda sukun.
yaitu ketika setelah wawu mad itu terdapat alif lam. Perhatikan contoh berikut ini. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Masih di ayat yang sama, tapi sekarang fokus pada lafaz wa aqimu. Lafaz wa aqimu aslinya dibaca panjang. Kenapa? Karena di situ wawu setelah mim dhammah adalah wawu mad. Namun di sini dibaca pendek karena setelahnya terdapat alif lam. Kemudian setelah alif lam terdapat huruf samsiah. Apabila kita semisal waqaf pada wa aqimu, maka di situ wawu panjangnya kembali ditampakkan seperti ini. Wa aqimu, karena memang aslinya adalah wawu mad. Kemudian pada lafaz wa atuz zakata, pada wa atu wawunya juga aslinya adalah wawu mad. Jadi apabila kita waqaf pada wa atu, maka harus kita panjangkan seperti ini. Wa aqimus sholata wa atu. Kenapa dipanjangkan? Sekali lagi karena wawunya aslinya adalah wawu mad. Kenapa tidak dibaca panjang? Lagi-lagi karena setelahnya terdapat alif lam, dan alif lamnya bertemu dengan huruf samsiah. Jadi semua wawu mad yang mestinya dibaca panjang bila bertemu dengan alif lam, apakah setelahnya huruf samsiah ataukah huruf qamariyah, maka wawu panjangnya tidak lagi dibaca panjang tapi dibaca pendek. Jadi harus berhati-hati pada wawu mad dalam keadaan seperti itu. Jadi wawu tersebut bukanlah wawu ziyadah. Sahabat salami rahimakumullah, demikian tentang wawu ziyadah, wawu yang Ya, video ini wabil khusus kepada Pak Haji Basri Gidan ya, untuk berhati-hati kapan wawu itu mad, kapan itu wawu itu yang ziyadah saja ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa akan mudah membedakan antara wawu mad dan wawu ziyadah di mushaf Indonesia. Di mana di mushaf Indonesia kalau itu wawu pemanjang itu biasanya dikasih tanda sukun seperti itu. Gimana Pak Haji Basri Gidan? Yang buat yang lainnya ya sebagai bahan murojaah ya, untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Sudah jelas Pak Haji Basri Gidan? Dasar. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan sekali lagi karena Pak Haji Ahmad Suhar jam 6.30 juga ada keperluan ke daerah Boyolali. Lanjut Pak Haji. Pak Haji Ahmad Suhar satu putaran lagi ya. Sekarang ayat yang ke-73. Dibuka mic-nya Pak Haji, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla alaihim Ayatuna sama-sama matobi. Wa idza tutla alaihim ayatuna Ianya juga panjang Pak Haji. Hamzahnya panjang, ianya juga panjang. Ya. Sekali lagi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qolal ladzina Qafnya panjang dulu. qolal ladzina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa ahsanu nadiya. Nunya pendek ya. Lanjut. Wa kam ahlakna Nah, jangan dipantulkan. Tapi bunyi hamas. Wa kam ahlak. Wa kam ahlak
qablahum min qarnin hum ahsanu asyai'an wa riya. Coba sekali lagi dari min qarnin. Min qarnin hum Jangan sampai ahsanu ditahan. Ya, karena itu izhar ya. Coba sekali lagi. min qarnin hum ahsanu asyai'an wa riya. Ya. Kul man kana fid dolalati falyamdud lahu rahmanu madda. Ar-Rahman. Maknanya panjang ya. Diulang dari fid dolalati. Iddalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal adaba wa imma sya'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa at'afu junda. Nggak boleh dibaca panjang funya. Wa afu junda. Diulang dari fasaya'lamuna. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa at'afu junda. Ya, satu ayat lagi. Wa yazidullahu alladhina Kalau lam jalalahnya dibaca panjang. Wa yazidullah. ويزيدullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Nah, diulang dari khairun inda rabbika. Kafnya pendek. Khairun inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Ya, hati-hati dengan izhar ya. Ada 6 huruf izhar harfi ya. Termasuk ini khairun ain ya. Karena memang keluarnya dari tenggorokan huruf ain ya. Huruf ha ya, hamzah ya. Terima kasih Pak Haji. Silahkan kalau mau duluan. Tidak. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Menundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Pak Ari. Halaman berikutnya. Kita tuntaskan dulu ini surah Maryam ini. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Coba di kalla, berhenti di kalla. Coba dia sama. Kita belum lama nih nggak membahas tentang kalla ya. Kalla. Oh. Kalla. Maksudnya dari ayat 81. Oh. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Terakhir diulang dari kalla. Kalla, coba kalla. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Ya, cukup dulu ya. Ini memang menarik nih kajian tentang kalla ini ya. Nanti kita sama-sama baca ya. Yang sering dibaca oleh para imam itu di surah Al-Humazah ya. Akhlahu ahladah kalla ya. Ada beberapa kalla yang memang sepakati oleh para ulama untuk diwasolkan. Ada yang tidak ya. Kalla. Baik, lanjut dulu ke Pak Haji Erman. Ayat yang ke-83. Alam tara anna arsalna Kurang panjang syai'a. Pak Haji, kurang panjang mat jais munfasilnya. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alaihim. Gimana? Bang kembali, fala taj'al 'alaihim. ada ain dulu, ada ain. Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Sekarang diulang. Kho-nya kurang tebal tadi. Diulang kembali kho. Manittakho. Diulang dari mana Pak Ustaz? Dari awal aja Pak Haji. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Satu ayat lagi. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Coba diulang kembali Pak Haji. Kho-nya kurang tebal. Coba sekali lagi. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Masyaallah, barakallahu fiik ya. Lanjut Pak Darmansyah, kemudian Pak Haji Suardi Aus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'tum syai'an idza takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tansaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda. Satu ayat lagi. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Haji Suardi Aus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati
سيجعل لهم الرحمن وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وننذر به قوما وتنذر به وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم أو تسمع من أحد أو تسمع لهم ركزا. Rikza. Itu barisnya berapa Pak Haji? Kalau di Al-Quran Pak Haji, Rikza itu barisnya 2, tapi yang satu itu jelas, yang satu tidak jelas gitu. Iya ini. Kuram ya. Kalau di Al-Quran yang lain gimana Pak Irawan Bagus? Barisnya berapa? Barisnya 1. 1 ya. Ini pelajaran yang lalu juga ini sebenarnya. 1 terus ada tambahan apa Pak Haji? 1 ada tambahan mim kecil. Ada tambahan mim kecil ya. Jadi bisa dibedakan nanti mimnya itu seperti yang dibaca sebelumnya ya. Apakah ini mim waqaf atau mim seperti ayat yang 92 yang dibaca oleh Pak Darman Shah tadi. Wa ma yanbaghi ya. Dan mim sukun bertemu huruf ba ya. Bedakan juga dengan huruf mim. Kalau di Al-Qur'annya Pak Haji Irawan atau Pak Haji Sahroni ayat yang ke 86 sama 87 di akhir ayatnya ada tanda mim. Iya, ada. Ya, berarti sama, berarti itu memang tanda waqaf ya. Ayat berapa? 86, 87. Oh, tidak ada Ustaz. Enggak ada ya? Tidak ada. Kalau di Al-Quran siapa yang punya? 86, 87. Kalau di Mushaf Madinah tidak ada, di Indonesia Mushaf Saya punya Ustaz dua-duanya pakai mim kecil. Nah, iya. Al-Quran saya juga pakai mim Ustaz. Iya betul. Yang mushaf Indonesia pakai mim, kalau yang Madinah tidak. Iya. Ya jadi memang istihad daripada ulama ya, tanda-tanda waqaf ini. Nah, ini juga akhir surah Maryam ya, berhati-hati ya. Baik, karena belum semuanya dapat giliran, kita coba saja. Sekarang Pak Haji Sahro ini berarti. Silakan Pak Haji Sahro ini. Diulang akhir surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu. Yang ayat terakhir aja Pak Haji, ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Coba diwasalkan ke basmalah. Diulang dari hal tuhissu minhum. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzam. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai berhenti di situ. Berhentinya di ayat 1 surah Toha. Coba sekali lagi diulang. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzam. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Diulang dari basmalah sekarang. Basmalahnya diwasalkan ke ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Lanjut. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan Jangan liman dipantulkan. Masih terasa dipantulkan tadi. illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Satu ayat lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Cukup. Lanjut. Pak Haji Basri Gidan, kemudian Pak Haji Irawan. Wa in tajhar bil qawli fa in Bil qawli, linya pendek. Bilang. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa akhfa, dari fa innahu, coba fa innahu sirranya dibaca pendek. Fa innahu ya'lamu sirra wa fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nah, mad wajib muttasil. Lahul asma. Coba. Lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadisu Musa. Sunya pendek. Wa hal ataka hadithu Musa. Coba. Wa hal ataka hadisu Musa. Nah, kemarin udah latihan huruf H ya. Ya, coba sekali lagi. Isro'a naron. Diulang yang sekali lagi. Sampai di situ dulu. Wahal ataka. Wahal ataka hadisu Musa. Nah, huruf H-nya belum dapat nih Pak Haji. Hadis. Sekali lagi. Wahal ataka hadisu Musa. Nah, itu bisa. Masya Allah. Cukup dulu ya Pak Haji ya. Ya, Ustaz. Lanjut Pak Haji Irawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Cukup dulu Pak Haji. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah semuanya sudah dapat giliran tilawah ya. Dan teman-teman kita hari ini banyak yang izin ini
yang Japri juga ada, yang izin di grup juga ada, karena sekarang memang sudah mulai masuk lagi, anak-anak sudah mulai sekolah kembali ya. Yang peserta kita banyakkan guru. Pak Haji Sarwo ini belum masuk sekolah, murid-muridnya di Muhammadiyah. Ini karena saya sudah purna, tinggal masuk hari Senin saja, yang lain santai. Oh begitu. Jadi bukan guru kelas lagi, Pak Haji? Enggak, memang kemarin di Sanawiyah Aliyah kan tidak guru kelas, guru mata pelajaran. Oh, guru mata pelajaran. Iya, iya. Oh, kalau guru kelas itu masih di SD seperti di SD, itu. ya. Iya. Baik. Teman-teman semua, ya kita tetap istiqomah apapun yang terjadi. Memang naik turun itu udah biasa. Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi ya. Tetapi kita harus memfasilitasi karena ini adalah amanah dari pengurus ODOT, utamanya bidang koordinasi admin ya. Diajak lagi teman-temannya untuk ikut kegiatan khataman bareng seperti ini karena manfaatnya cukup banyak ya. Kita bisa ya sharing-sharing, kita bisa bertemu silaturahim, dan yang lebih penting tentu kita saling bisa menyemangati di antara kita semua ya. Memang belajar seperti ini kendalanya ya ini sinyal yang kadang-kadang putus, terus tidak kedengaran seperti ini. Tapi memang karena komunitas kita juga 80% adalah komunitas online ya. Ya, jadi pembelajarannya juga online. Kecuali di beberapa tempat ada grup tilawah khusus ya. Ya, seperti di grupnya Pak Haji Erman atau di grupnya saya di perumahan. Kalau di perumahan itu memang jadi bisa dikondisikan, bisa bertemu gitu. Karena satu masjid ya, walaupun ada yang 1-2 dari RW lain, tapi nggak banyak seperti itu. Tetapi secara garis besar mayoritas grup-grup tilawah ODOT ini memang komunitasnya online semua. Beragam dari berbagai macam suku, bangsa, daerah, dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita tutup, ya, ini Daeng Musa dari tadi belum monitor ini, jangan-jangan lihat-lihat aja dulu nih. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ada usul, pendapat, dan lain ya. Dari Pak Suwardi, masih lama ya waktu suruknya ya? Sudah suruh. Oh sudah suruk. Begitu suruk sinyalnya udah bagus ya. Oh gitu ya, iya mantap. Iya kayaknya dia mengikuti ini juga sinyal ini. Enggak. Ya, baik teman-teman ya. Kalau tidak ada dari Pak Haji Irawan Bagus. Nah ini yang saya kemarin ketemu di Bandung ini, namanya Pak Haji Irawan Bagus. Ya di Padalarang ya. Baik Ustadz, ini mau sedikit menyampaikan meneruskan kemarin yang sempat saya sampaikan itu perihal KKTA. Oh iya, KKTA batch 3 itu insya Allah dimulai sebelum September, jadi insya Allah di Agustus besok. Nah itu salah satu barangkali bapak-bapak yang ada di sini juga berkenan bergabung dengan KKTA 3, itu salah satu syaratnya adalah harus masuk di grup ODOT. Bisa masuk grup ODOT atau ODAF atau ODOT Star itu ya, pokoknya gitu. Jadi karena nanti akan ditanya dari grup mana, grup ODOT berapa atau fasil berapa gitu kan, kayak gitu. Jadi barangkali ke tempo hari kalau misalnya Pak Haji Erman berkenan bergabung, nanti mesti harus masuk dulu ke grup ODOT gitu. Jadi itu. Jadi di KKTA itu selain kita diajak untuk istiqomah membaca terjemah 2 halaman per hari untuk dilaporkan, ya itu nanti kita juga akan mendapatkan atau mungkin bisa mengikuti tafsir yang insya Allah disampaikan itu setiap pekan. Gitu. Kalau kemarin
selama 2 batch itu diisi oleh Ustadz Derismono, gitu, ada kemungkinan nanti akan diselang-seling dengan Ustadz dari Mesir, gitu ya, Ustadz Idris kalau nggak salah, gitu. Di sana nanti akan selang-seling gitu. Jadi ada kemungkinan nanti sedang diusahakan seperti itu. Kemudian selain itu juga akan setiap pekannya juga akan ada ini pendalamannya dan melalui evaluasi. Jadi yang sangat diperlukan adalah alat ya, ada alat itu ya seperti biasa kita gunakan HP gadget yang itu, berikut dengan tentunya dengan ini ya kuotanya kan gitu ya, karena untuk bisa masuk ke materi-materi itu menggunakan kuota gitu ya. Itu aja Ustaz perlu sampaikan. Terima kasih. Baik. Pengumumannya di Basri. mana Pak Irawan? Ya. Pengumuman penerimaan yang belum Pak Haji. Jadi kemarin sudah di tingkat pengurus sudah didiskusikan. Insya Allah sebelum September sudah ini, kemungkinan kalau nggak dalam pekan depan ini diumumkan, di awal Agustus nanti baru diumumkan. Gitu. Penerimaannya biasanya sekitar 2 pekan atau gitu. Pendaftarannya sekitar 2 pekan. Baru kemudian nanti dikelompok-kelompokkan gitu. Jadi kalau kelompoknya itu ikhwan sendiri, akhwat sendiri, seperti itu. Oke Pak, masih. Dari mana Ustaz? Gimana Pak Haji? Linknya itu artinya kita sekarang kan khatam bareng Sabtuan. Oh iya. Nah, ya nanti tempoh hari sudah saya kirim sebenarnya waktu itu. Saya sudah ada umumkan kalau misalnya mau bergabung di Outdoor itu ada juga. Jadi nanti saya kirim lagi. Di grup nanti saya kirim lagi. Untuk mendaftarkan itu tinggal menghubungi nomor WA yang ada disertakan di sana. Itu bisa bergabung. Jadi di Outdoor itu sama aja. Jadi kita bisa milih apakah kita mau membaca 1 hari itu 1 juz, 1 hari setengah juz, atau kemudian Outdoor Star itu bisa milih berapa ayat saja boleh, gitu. Jadi ada macam-macam pilihannya. Ada satu lagi untuk anak-anak atau Outdoor Kit gitu ya. Nah, itu programnya PSA secara institusi demikian. Gitu Pak Haji. Nanti saya share kembali kalau misalnya berkenan bergabung. Sebelumnya tanya KKTA itu. KKTA, bentar, kok jadi lupa. KKTA itu adalah, TA itu terjemah Al-Quran, bentar. KKTA. Kelompok? Bukan. Ada khatamannya gitu, khataman terjemah Al-Quran gitu. Singkatannya gitu. Terjemahan Al-Quran. Kayaknya depannya lupa saya, kok malah lupa saya. Maaf. Jadi KKTA itu terjemah Al-Quran plus, tadi plusnya itu tadi. Khataman terjemahan Al-Quran. Betul, kelas khataman terjemah Al-Quran. Ada kelas khataman terjemah Al-Quran. Di KKTA plus itu kelas khataman terjemah Al-Quran. Jadi kita nanti dikelompokkan dalam satu grup. Jadi setiap hari itu tanda kutip kita itu dipaksa untuk membaca terjemah, gitu loh ya. Terjemah. Jadi mulai dari Al-Fatihah sampai nanti Anas itu kita baca setiap hari. Jadi program ini lama, hampir 1 tahun. Karena 604 halaman kan. Jadi 604 halaman berarti kan kalau 1 hari berarti kan 302 hari. Gitu loh. 302 hari. Itu kita hanya membaca sendiri, bukan kita talaki seperti ini, tidak, membaca sendiri saja. Kemudian setiap hari dimulai dari jam 6 petang sampai jam 6 berikutnya. Jadi waktunya 24 jam untuk membaca itu. Jadi terserah mau laporannya kapan, yang penting 1 hari itu dibatasi maksimal jam 6 sore. Ya, jam 6 petang gitu. Dimulainya jam 6 untuk halaman berikutnya, dimulai lagi diakhiri jam 6 kemudian gitu. Gitu Pak Haji. Jadi artinya kita ya mungkin barangkali seperti saya sampaikan bahwa termasuk saya dulu pun begitu. Kalau kita khatam membaca Al-Quran, insya Allah sudah beberapa kali kan gitu kan ya. Nah, apakah kita tuh sudah pernah khatam membaca terjemahnya? Nah gitu. Inilah makanya di KKTN itu kita semacam dipaksa untuk membaca minimal terjemah dulu kan gitu kan. Gitu. Terjemah kita dipaksa setiap hari membaca sehingga kita tahu terjemahnya seperti ini. Kurang lebih demikian.
Ya, ya Itu Pak Ustadz. makasih. Pak Haji Irawan bagus. Pak Haji semuanya. Kalau Pak Haji Basri Gidan ingat ya, grup tilawahnya G873 ya. Jangan sampai lupa ya. Hah? G873. Ya, G873 ya. Jangan lupa itu. Kalau ditanya adminnya namanya Dior, kalau korminnya saya. Kormin itu koordinator admin. Kita masuk di grup Pasil 10 ya. Forum Silaturahim 10. Ya, baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Baik, Ustaz. Ucapkan terima kasih banyak atas segala kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup majelis ini dengan beristighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Astagfirullah. 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 Dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita sama-sama membaca dan mengamalkan surah Al-Asr. Kita berhenti di lafaz illah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustadz.